Sobat Trader, kembali lagi di Next Forex Insight, tempat di mana kita akan membahas peluang market di minggu ini dan juga kita akan kupas tuntas dampak dari berita ekonomi di minggu ini. Lengkap juga dengan strategi apa aja yang bisa Sobat Trader di luar sana manfaatkan. Aku di sini Dita sebagai host, gak sendirian. Dita bareng salah satu trader profesional yaitu Miss Melin. Gimana Miss kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Oke, untuk pertanyaan pertama, CPI Keman Swiss diprediksi negatif 0,2% dari sebelumnya itu positif 0,2%. Apa yang bisa terjadi pada CHF Miss? Oke. Proyeksi inflasi bulanan Swiss berbalik negatif jadi perhatian serius. Jika benar CPI keluar di minus 0,2%, pasar bisa menganggap tekanan inflasi makin reda. Sehingga SNB tak punya alasan untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Ini membuka peluang pelemahan CHF terhadap USD ataupun Euro, terutama di tengah kondisi global yang menuntut yield tinggi untuk trader, ini bisa jadi sinyal awal perubahan arah. CHF potensinya short CHF menarik untuk jangka pendek. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Miss. ISM Service PMIS diprediksi naik dari 50,8 ke 51,5. Apa artinya outlook USD, Miss? Oke, jika rilis sesuai forecast, ini akan menandakan sektor jasa Amerika Serikat tetap ekspansif. Naiknya angka PMI memperkuat keyakinan bahwa ekonomi Amerika Serikat belum melambat signifikan, dan itu bisa menjadi dukungan tambahan untuk kekuatan USD. Pasar akan melihat ini sebagai bukti kalau ekonomi Amerika Serikat masih cukup solid meskipun tekanan suku bunga tinggi berlangsung. Untuk USD bisa lanjut menguat, terutama bila data ini diikuti ekspektasi hawkish dari The Fed. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Miss. Data ketenaga kerjaan Selandia Baru diperkirakan melemah. Apa dampaknya ke New Zealand dollar, Miss? Oke, forecast employment change quarter per quarter minus 0,1% dan unemployment rate naik ke 5,3% dari 5,1%, menunjukkan ekspektasi perlambatan pasar tenaga kerja NZ. Jika data keluar sesuai proyeksi, RBNZ mungkin mulai menurunkan pada nada hawkish-nya. Bagi trader, ini membuka potensi tekanan untuk NZD terhadap mata uang yang lain, didukung oleh fundamental yang lebih solid seperti USD. Bias bearish pada NZD layak dipertimbangkan minggu ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Miss. BOE akan umumkan kebijakan dan suku bunga. Apa potensi reaksi pasar terhadap GDP, Miss? Oke, fokus utama ada pada arah kebijakan dan perbedaan suara dalam voting anggota MPC. Forecast menunjukkan penurunan suku bunga dari 4,25% ke 4,00%. Yang bisa memicu tekanan pada GBP jika disertai dengan nada dovish. Namun jika BOE menyampaikan outlook inflasi masih jadi perhatian utama dan tetap hawkish, GBP justru bisa menguat. GBP USD berpotensi volatil pasca rilis dan bisa jadi peluang entry jika ada konfirmasi arah kebijakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Miss. Klaim pengangguran mingguan AS diprediksi naik dari 18K ke 221K. Apa yang bisa disimpulkan, Miss? Oke, kenaikan tipis dalam unemployment claim bisa jadi dianggap noise pada pasar. Selama angka tetap di bawah 250K, The Fed akan menilai pasar tenaga kerja masih stabil. Namun, jika klaim naik konsisten beberapa minggu, bisa muncul kekhawatiran perlambatan. Untuk minggu ini, USD kemungkinan tetap kuat selama tidak ada lonjakan tajam di data lainnya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Miss. Unemployment change dan unemployment rate Kanada diperkirakan memburuk. CAD berisiko melemahkah, Miss? Benar. Unemployment change diprediksi turun signifikan dan unemployment rate naik dari 6,9% ke 7,0%. Ini sinyal bahwa pasar tenaga kerja Kanada mulai melemah. Jika data sesuai forecast, pasar bisa mengantisipasi bahwa Bank of Canada tidak akan menaikkan suku bunga
lagi dalam waktu dekat. CAD kemungkinan akan mendapat tekanan terutama terhadap USD yang akan ditopang oleh kekuatan makro Amerika Serikat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Miss. Dengan banyak negara forecast datanya melemah, apakah USD jadi pilihan utama di minggu ini, Miss? USD berpeluang terhadap dominan minggu ini, tetap dominan di minggu ini. Dengan proyeksi pelemahan di Swiss, NZ dan Kanada, dan data Amerika Serikat seperti ISM dan klaim pengangguran yang masih terjaga. Pasar punya alasan untuk tetap mencari perlindungan USD. DXY berpotensi terhadap bertahan di atas level supportnya. Dan pair seperti USD CHF, NZD USD dan USD CAD bisa bergerak sesuai arah ini. Oke, pertanyaan terakhir ya, Miss. Strategi trading apa yang cocok menghadapi minggu ini dengan forecast data yang sensitif seperti ini, Miss? Ini minggu yang rawan reaksi spekulasi pasar karena semua forecast menunjukkan potensi perubahan arah. Strategi terbaik adalah bersiap untuk reactive entry. Biarkan data keluar, amati reaksi pasar di 15-30 menit yang awal, lalu masuk berdasarkan konfirmasi arah. Gunakan pending order untuk breakout atau strategi reversal seperti konfirmasi di time frame kecil. Hindari overtrading dan selalu sesuaikan SL dengan potensi lonjakan volatilitas. Oke, itu dia inti dari Forex Insight di minggu ini. Semoga sobat trader di luar sana bisa manfaatkan. Happy trading!